Apa kabar kawan-kawan, penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan bersejarah, yaitu antara Indonesia dan Norwegia. Di sini Indonesia akan diwakili oleh Grandmaster kebanggaan kita, yaitu Susanto Megaranto, yang akan melawan juara catur dunia yaitu Magnus Carlsen mewakili Norwegia. Untuk putih dipegang oleh Megaranto dan hitam oleh Magnus. Mari kita saksikan pertandingan lanjutannya dari Olimpiade Chess di Chennai, India 2022 ini. Mari kita saksikan. Putih pertama dengan pion di D4, kuda F6, dilanjutkan kuda di F3, Indian defense, dilanjutkan pion E6, dibalas pion maju di C4. Di sini terciptalah Indian defense dan dilanjutkan hitam dengan maju gajah di B4, skat ditutup dengan gajah kembali oleh hitam, dan dilanjutkan hitam pion maju di A5, pion maju untuk mengancam gajah hitam A3, dan di sini gajah makan gajah di D2, dimakan kembali dengan kuda putih dan dilanjutkan pion maju di D6. Pertandingan dilanjutkan pion maju di E3, dibalas hitam menteri geser di E7. Di sini putih melanjutkan pertandingan dengan gajah maju di D3 dan hitam maju dengan E5 pion sekaligus mengecek pertukaran, sekaligus akan ada ancaman garbuan di E4 untuk ancaman kuda dan gajah. Dan di sini diantisipasi putih dengan menteri maju di C2, dan hitam melanjutkan pertandingan dengan kuda maju di D7 dan dilanjutkan rokade pendek, hitam juga rokade pendek. Pada langkah ke-10 ini kedua Grandmaster masih melakukan pengembangan perwira, dan dilanjutkan pertandingan pion maju di B3, dibalas hitam dengan benteng geser di E8 berusaha menguasai center, dan dilanjutkan pion maju di E4 diantisipasi dan dilanjutkan kuda geser di F8. Putih menjawab dengan menggeser benteng di E1, dilanjutkan gajah G4 sekaligus ancaman pada kuda, dan di sini pion maju di D5 dan dilanjutkan kuda geser di D7, pion maju di H8 untuk berusaha mengusir gajah hitam, dan di sini gajah langsung saja makan kuda dan dimakan kembali dengan kuda putih. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di G6 dan dijawab putih dengan pion maju di B4 mengajak pertukaran di sayap kiri putih, dan dilanjutkan benteng maju di A7 sekaligus persiapan menumpuk benteng, dilanjutkan kuda mundur di D2 dan dilanjutkan hitam menumpuk benteng di A8. Putih antisipasi serangan sayap kiri dengan menggeser kuda di B3 jika terjadi pertukaran benteng, dan pertandingan dilanjutkan pion maju di B6, langkah tunggu yang dilakukan oleh hitam, dilanjutkan menteri geser di C3 dan hitam menjawab dengan pion makan pion, dimakan kembali dengan pion putih, dan dilanjutkan pion maju di H5. Di sini putih langsung saja mengajak pertukaran dengan hitam, benteng makan benteng, dimakan kembali dengan benteng, dan sekaligus mengajak pertukaran kembali benteng untuk mensederhanakan pertandingan kali ini. Dan di sini diterima oleh Magnus Carlsen dan dimakan kembali dengan menteri putih. Pada pertandingan ini sudah terjadi langkah ke-25 dengan menggeser menteri di D8, dilanjutkan kuda geser D3 untuk kembali menempati posisi penting di F3, dan dilanjutkan pion maju di H4 sudah diantisipasi oleh pion hitam. Pertandingan dilanjutkan gajah geser di E8, hitam menjawab dengan raja maju di G7 persiapan untuk menyerang sisi sayap kanan, dilanjutkan
menteri maju di A3, dan di sini kuda hitam geser di H7 dan dibalas putih menggeser gajah di G4 sekaligus ancaman untuk kuda hitam. Di sini kuda menghindar sekaligus membalik ancaman, dan di sini gajah hitam mundur di D1. Dilanjutkan kuda geser di G5. Pada kesempatan ini Margaranto melakukan gerakan yang dianalisis menjadi blunder dengan mencoba menyelamatkan pion di E4 dan sekaligus mengancam kuda hitam. Dan ada langkah luar biasa yang dilakukan Magnus Carlsen. Dia menggeser menterinya di A8 dengan tujuan menguasai file A dan sekaligus menyerang raja di kandang putih. Itu terjadi ketika nanti kuda gratis ini dimakan oleh menteri putih, baru nanti menteri Magnus Carlsen akan berusaha mengobrak-abrik sisi sayap kiri putih. Dan pada pertandingan aslinya, Grandmaster Indonesia menggeser rajanya di F1 dan sesuai tujuan Magnus Carlsen menggeser menterinya di A1 dan dilanjutkan raja geser di E1, dan hitam melanjutkan pertandingan dengan menggeser kudanya di H7 keluar dari ancaman putih, dan dilanjutkan pion maju di C5 mengajak pertukaran, dan di sini kuda geser di H5 sekaligus menolak pertukaran, dan di sini dilanjutkan putih maju di G3, dimakan kembali pion dan dimakan kembali dengan pion putih. Dan di sini terjadilah dua pion yang sangat rawan sekali untuk diserang oleh hitam karena tidak ada penjagaan, dan dilanjutkan pion maju di B5 mengunci serangan putih, dan dilanjutkan menteri geser di D3 sekaligus memberikan ancaman pada pion di B5, dan di sini Magnus Carlsen menggeser kudanya di F6 sekaligus memberikan ancaman pada pion di E4. Dilanjutkan putih maju di C6, hitam menteri B3, menteri makan pion di B5, dan dilanjutkan hitam menggeser menterinya di C3 mengepin kuda. Jika nanti kuda putih makan pion, maka kuda tidak bisa menyerang kuda yang makan pion, melainkan karena ada pin dari menteri. Dan pada pertandingan ini dilanjutkan dengan gajah geser di F3 mengamankan posisi pion, dan di sini terjadilah pengorbanan pertama lagi oleh Magnus Carlsen untuk serangan ke 39 ini di langkah tersebut, dan di sini dimanfaatkan putih dengan dimakan. Dilanjutkan Magnus sekat, raja geser di E2 dan kembali di sekat, dan dilanjutkan raja geser di F2, menteri makan dengan kuda dan kuda hitam dimakan dengan raja di G3, dan dilanjutkan sekat dengan menteri, dan di sini perwira putih akan dimakan oleh Magnus. Karena setelah itu raja akan geser di G2, sekat. Di sini raja geser di F2 dan terjadi sekat kembali, dan dilanjutkan raja geser di E1 dan pion maju di E4. Tetap pada pertandingan ini di langkah ke-46, putih mengantisipasi dengan menggeser raja di F1 dan dilanjutkan menteri geser di D1, dan pada pertandingan aslinya di langkah ke-47 ini Grandmaster kebanggaan kita menyatakan menyerah karena jika dilanjutkan skak bolak-balik dan pion yang ada di file D akan jadi perwira. Mungkin itu, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan sejarah ini, karena ini pertama kalinya Magnus Carlsen atau Susanto Margaranto melawan juara dunia Magnus Carlsen. Terima kasih, boleh subscribe, like, dan komen.